Halo guys, nama aku Maria. Selamat datang di channel ini. Kalau kamu baru mulai sebagai virtual assistant, aku tahu salah satu tantangan terbesar ini adalah bikin portofolio, padahal belum punya pengalaman sama sekali. Kabar baiknya, hari ini aku bakal nunjukin ke kamu gimana caranya nyusun portofolio yang bagus, yang bisa bikin kamu diterima kerja tanpa harus masukin project-project dulu. Di tutorial step by step ini, aku bakal nunjukin ke kamu gimana bikin portofolio yang bakal nunjukin siapa diri kamu, apa yang bisa kamu lakuin, apa aja skill yang kamu punya, di samping pengalaman masa lalu kamu guys. Karena aku tahu banyak dari kalian punya pengalaman kerja mungkin di kantoran atau pekerjaan lain yang mungkin beda banget sama yang biasa dikerjain sama virtual assistant. Gak perlu banyak cerita lagi, langsung aja kita mulai. Jadi buat bikin portofolio hari ini kita bakal pakai Canva, dan di video hari ini aku bakal pakai Canva versi Pro guys. Soalnya banyak banget item-item dan hal-hal yang bisa aku pakai buat bikin portofolio aku jadi sedikit lebih profesional. Kalau kamu belum punya Canva, aku bakal kasih link di bawah yang bisa kamu pakai biar kamu bisa daftar ke Canva dan nikmatin banyak fitur keren yang versi Pro punya. Kalau kamu mau pakai versi gratisnya itu juga nggak apa-apa guys. Jadi aku sekarang tuh udah di Canva. Hal yang pertama bakal aku lakuin adalah buka Dan aku kolom tinggal ketik pencarian aja yang ada di sini portofolio guys. website. Aku bakal klik di sini yang tulisannya templates, dan ini tuh bakal nunjukin semua jenis template yang berbeda-beda yang bisa kamu pilih buat bikin portofolio kamu sendiri guys. Ada banyak hal yang bisa kamu pilih di sini, tapi aku saranin kamu pilih yang agak profesional yang nunjukin kepribadian kamu tentu aja, dan yang nonjolin apa yang kamu tampilin ke perusahaan atau ke brand. Jadi kamu tinggal scroll aja ke bawah sampai kamu nemuin portofolio yang kamu suka. Oke, setelah kamu pilih templatenya, kamu udah siap mulai guys. Sekarang waktunya nge-customisasi portofolio kamu, dan aku bakal nunjukin persis gimana caranya guys. Jadi di halaman pertama aku saranin kamu masukin tentu aja nama, judul posisi yang kamu mau yaitu virtual assistant, dan kita bakal nambahin foto sebagai background. Jadi aku bakal pakai ini, foto aku sendiri lagi kerja pakai komputer, nunjukin kalau aku adalah seorang virtual assistant. Aku bakal klik kanan di mouse dan aku bakal pilih replace background, dan ini tuh bakal otomatis ngubah halamannya jadi kayak aku nampilin diri aku sendiri sebagai tokoh utama di portofolio ini guys. Di sini kamu juga bisa ngasih portofolio kamu semacam kutipan keren yang ngegambarin diri kamu. Jadi contohnya aku bakal pakai yang ini guys, mengubah organisasi menuju kesuksesan nyata, dan aku bakal ganti warna teksnya dengan yang sedikit lebih mencolok, mungkin yang ini, dan aku bakal taruh di sini di sebelah kanan. Kalau kamu pengen bikin teksnya agak lebih besar, kamu tinggal tarik aja pojok-pojok teks kamu, dan menurut aku ini tuh halaman pertama yang bagus guys. Kita bakal pelan-pelan aja bikin portofolio ini karena kita mau mulai sebagai virtual assistant. Tentunya kita nggak mau berlebihan guys. Kita mau portofolio yang kecil yang bakal nunjukin ke brand atau perusahaan siapa kita dan apa yang bisa kita lakuin buat mereka. Jadi di slide kedua yang bakal kita lakuin adalah nambahin perkenalan singkat tentang siapa kita, apa yang kita suka lakuin, apa yang bikin kita menonjol, dan kenapa kita cocok banget jadi virtual assistant. Jadi contohnya aku nambahin paragraf kecil ini yaitu, aku adalah virtual assistant dengan pengalaman menyediakan dukungan administrasi jarak jauh dan layanan pelanggan. Nah, ingat guys, di sini kamu bakal nambahin apa yang mau kamu lakuin sebagai virtual assistant, karena ingat, gak semua virtual assistant ngerjain hal yang sama persis. Kamu bisa jadi virtual assistant yang spesialis di bidang marketing dan keuangan atau layanan pelanggan. Kalau kamu belum tentu mau jadi tipe virtual assistant yang kayak gini, yang bisa kamu lakuin adalah nanya ke ChatGPT tentang semua tipe-tipe virtual assistant yang ada. Percaya deh guys, bakal banyak banget di luar sana, dan pilih yang paling menggambarin diri kamu, yang bikin kamu semangat, yang paling kamu nikmatin, dan itu kurang lebih bakal jadi industri yang aku rasa bakal paling cocok buat kamu di karir ini. Terus aku lanjut bilang, tujuanku adalah membantu para profesional dan bisnis untuk mengoptimalkan waktu mereka dan meningkatkan produktivitas. Jadi ya guys, paragraf ini intinya bakal nunjukin siapa kamu, apa yang kamu lakuin, dan gimana caranya. Dan juga tips bagus yang bisa aku kasih adalah sebutin hasil akhirnya. Jadi tujuanku adalah membantu para profesional. Jadi kamu harus omongin itu. Omongin apa yang mau kamu lakuin buat bisnis dan apa yang mau kamu lakuin buat para profesional yang bakal nge-hiring kamu sebagai virtual assistant mereka. Di halaman kedua ini aku bakal nambahin foto aku lagi. Jadi aku bakal pilih foto ini dan coba aku lihat apa aku bisa hapus sesuatu dari foto ini. Aku bakal hapus ini yang ada tembok aku dan aku nggak suka guys. Jadi aku tinggal pakai aja opsi magic eraser, dan tentunya guys kamu harus punya Canva Pro buat pakai fitur ini. Tapi ini tuh tips yang bagus banget yang bisa aku kasih ke kalian, dan ini tuh keren banget ya guys. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke bagian service. Jadi setelah kamu pilih tipe virtual assistant yang kamu mau, kamu perlu ngerti tipe layanan yang virtual assistant itu tawarin. Jadi contohnya di contoh ini kita bakal bahas customer support. Ada berbagai hal yang bisa dilakuin sama virtual assistant customer support. Jadi contoh
Contohnya aku nambahin manajemen email, manajemen kalender, dan manajemen media sosial. Tapi percaya deh, ada banyak banget tugas berbeda yang bisa kamu lakuin, dan cara terbaik buat kamu tahu itu adalah mungkin nanya ke ChatGPT atau riset online tentang berbagai tipe virtual assistant dan jenis layanan yang mereka kerjain guys. Dan tentu aja kamu tinggal tambahin layanan yang mau kamu kerjain. Penting banget kita masukin di sini hal-hal yang kita tahu gimana cara ngerjainnya. Meskipun kamu belum punya banyak pengalaman sebagai virtual assistant, aku yakin kamu punya bakat yang bisa kamu tunjukin di halaman kecil ini, di mana kita bakal ngebahas jasanya guys. Nah di sini kamu juga bisa kasih penjelasan kecil tentang apa aja yang bisa kamu lakuin. Jadi contohnya kayak manajemen email, artinya ngatur inbox, balas email, ngatur jadwal appointment dan pengingat. Di sini kamu bisa nambahin gambar kecil. Jadi mungkin kita ke bagian elements dan nyari icon email, dan kita bisa tambahin icon email kecil di sini. Terus bisa bikin sedikit lebih kecil lagi, terus kita tambahin kalender. Jadi aku tuh cuma mau nge-customisasi portofolio kecil aku guys. Karena ingat kita mau stand out guys di sini. Perusahaan bisa nerima banyak banget portofolio berbeda dalam sehari. Jadi kalau portofolio kamu nggak stand out ya kemungkinan besar kita nggak bakal berhasil dan kita nggak bakal dapetin pekerjaan yang kita mau. Pakai cuma satu halaman buat bahas layanan kamu mungkin nggak bakal cukup guys. Makanya aku bakal bikin halaman kedua di mana aku bakal bahas tentang layanan lain yang bisa aku kerjain. Aku saranin kamu nambahin setidaknya 6 layanan yang kamu nyaman ngerjainnya guys. Dengan begitu, orang yang lagi ngecek portofolio kamu tahu kalau kamu punya pengalaman atau seenggaknya kamu lagi nyoba masuk ke bidang customer service atau di kasus ini dukungan administrasi atau riset data dan pengumpulan. Karena guys, kita belum punya project-project sebelumnya buat masukin ke portofolio, kita harus sangat spesifik tentang layanan atau berbagai hal biar portofolio kita ini nggak kelihatan kosong. Halaman kita berikutnya bakal ngebahas tentang berbagai alat yang kita tahu gimana cara pakainya di pekerjaan kamu sebelumnya atau di waktu luang kamu. Aku yakin kamu mungkin udah belajar pakai berbagai macam alat dan ini tuh bakal kita masukin di sini. Contohnya kalau kamu suka media sosial dan kamu pakai TikTok sama Instagram tiap hari, itu adalah tools penting yang bisa kamu tambahin ke portofolio kamu guys. Dan itu bisa bikin kamu jadi social media manager. Jadi kamu tinggal tambahin aja icon-icon itu. Aku punya Google Workspace karena kebanyakan dari kita pakai Google buat kalender, buat Drive, buat email. Jadi kamu juga bisa nambahin Google Workspace di situ. Kamu juga bisa nambahin Canva yang lagi kita pakai sekarang. Jadi silakan tambahin semua tools yang kamu tahu gimana cara pakainya dan juga yang mana para pemilik bisnis butuh bantuannya. Jadi misalnya nih aku mau jadi social media manager, aku tahu persis kalau bisnis yang bakal nge-hire aku butuh aku bisa pakai TikTok, Instagram, mungkin Workspace atau Notion. Jadi riset dulu dan tambahin semua tools kecil itu di sini guys. Kamu bisa download logo kecil dari Google dan masukin ke halaman kamu dengan klik uploads. Di sini kita hampir selesai sama portofolionya guys. Dan di halaman terakhir aku mau kamu bahas aspek-aspek positif tentang diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu adalah orang yang kreatif, kalau kamu seorang pemimpin, kalau kamu suka entah itu proaktif, kualitas apapun yang kamu punya itu tuh penting buat kita masukin ke suatu tempat di portofolio. Jadi aku masukinnya kayak gini. Tentu aja kamu bebas nambahinnya sesuka kamu guys. Dan di sini juga bisa nambahin foto lain dari kamu. Aku nambahin foto lucu aku yang ini lagi kerja sama macaku sambil nunjukin kalau aku itu kreatif, aku terus belajar dan selalu update sama teknologi dan tools buat ngasih layanan dengan kualitas terbaik yang tinggi. Ini tuh bakal jadi kayak halaman perpisahan kita, dimana kita tuh bakal ngebahas semua kualitas itu yang kita punya dan bisa bawa perusahaan yang mau hire kita ke level selanjutnya. Aku nambahin foto aku ini, aku bakal bikin sedikit lebih besar dan aku mau ngubah warna background ini. Jadi aku tinggal klik aja dan aku pilih warna ini guys. Soalnya menurutku ini tuh kelihatan lebih keren. Dan itu dia guys, di halaman terakhir kita tinggal tambahin informasi kontak kita. Ini tuh halaman yang paling penting yang harus kamu hati-hati banget. Aku saranin kamu masukin email kamu, nomor kontak kamu, dan juga link ke Upwork atau ke LinkedIn kamu guys. Kalau kamu pakai Upwork buat nyari kerja sebagai virtual assistant, kamu tinggal masukin linknya di situ guys. Atau kalau kamu pakai LinkedIn, kamu juga bisa masukin linknya ke halaman itu. Biar mereka bisa tahu sedikit lebih banyak tentang diri kamu. Dan tips bagus yang bisa aku kasih adalah juga aktif di halaman-halaman itu. Terus-terusan posting informasi tentang diri kamu di LinkedIn atau Upwork. Terus update portofolio dan pekerjaan kamu sebelumnya biar pas klien buka halaman kamu, mereka nggak lihat kosong sama sekali. Tapi mereka lihat siapa diri kamu dan kenapa hiring kamu itu bakal jadi ide yang bagus buat mereka. Oke guys, segitu aja. Aku tahu bikin portofolio virtual assistant tanpa pengalaman itu bisa jadi tantangan kecil. Tapi kita berusaha nunjukin potensi nyata di sini. Kita nggak mau nunjukin kesempurnaan. Klien mau lihat kalau kamu itu terorganisir, kalau kamu itu bisa diandalkan, dan tahu jelas tentang layanan yang mau kamu tawarkan guys. Jadi itu yang bisa kita tunjukin di
portofolio kita. Tentu aja seiring waktu kamu bisa mulai nambahin, dapetin testimoni, beberapa hasil kerja kamu, dan tentunya portofolio kamu bakal mulai tumbuh. Dan semoga kamu juga bakal mulai tumbuh sebagai virtual assistant guys. Yang paling penting itu adalah ambil tindakan dan punya sesuatu buat ditunjukin, bahkan kalau kamu belum punya pengalaman sama sekali. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Channel ini tuh didedikasikan buat ngebantu kamu di perjalanan wirausaha kamu guys. Dan kalau kamu pengen jadi virtual assistant, percaya deh, kamu bakal nemuin banyak banget resource berbeda di channel ini yang bisa ngebantu kamu untuk sukses. Makasih banget udah nonton dan sampai ketemu aku di video berikutnya.